Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Beryakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, semua orang pasti berdoa dan mengharapkan kehidupannya baik-baik saja. Kehidupannya normal. Bahkan ketika segala sesuatu itu baik, maka orang akan mengatakan, saya diberkati Tuhan. Lalu bagaimana jika kehidupan yang terjadi atau sesuatu yang kita alami berbeda atau berbanding terbalik dari semua yang terjadi? Apakah itu berarti hukuman Tuhan atau Tuhan tetap punya waktunya menjadikan itu semua sebagai berkat buat saudara dan saya? Karena itu sabda Tuhan akan menyapa kita semua bersama-sama di dalam Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang telah mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, kadang kita dengan mudah membandingkan atau menilai segala sesuatu dengan kata ini diberkati, itu tidak. Atau sebagaimana juga ungkapan para murid ketika kemudian melihat sesuatu, lalu mereka bertanya kepada Tuhan. Tetapi kadang pertanyaan itu bukan pertanyaan empati. Tetapi pertanyaan itu bernada judgment. Tuhan, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Mungkin kita tanpa sadar ketika kita mengungkapkan itu bahwa ya itu menjadi realita. Tetapi apakah kemudian kondisi seseorang atau peristiwa yang terjadi pada seseorang itu karena dia berdosa? Karena dia salah. Yang menarik kemudian Tuhan Yesus mengatakan bukan. Bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi, ada tetapinya. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, saya kemudian mengingat seorang tokoh yang hidup pada masa saat ini bernama Nick Vujicic, atau yang kita kenal dengan nama aslinya adalah Nicholas James Vujicic. Lahir di Melbourne, Australia, 4 Desember 1982. Nick Vujicic, nama yang sering kita panggil sebagai nama yang terkenal, itu lahir karena menderita tetra amalia, sebuah sindrom yang kemudian mengakibatkan dia lahir tanpa lengan tangan dan juga kaki. Awalnya orang tuanya ketika melahirkan Nick, ibunya tidak mau melihat kondisi Nick. Karena dia tidak selengkap seperti orang-orang pada umumnya. Masa kecil Nick dialami dengan sangat berat. Di usia 10 tahun, Nick mengalami bullying yang luar biasa dari teman-temannya, bahkan lingkungan di sekitarnya. Tetapi ibunya berusaha untuk menerima kondisi Nick dengan baik. Lalu akhirnya Nick perlahan-lahan tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Dan kemudian Nick bergabung dengan sebuah organisasi bernama Life Without Limbs, atau hidup tanpa anggota tubuh pada tahun 2005. Hal itu membuat Nick kemudian belajar terus bagaimana dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selengkap atau tidak senormal orang lain. Lalu yang menarik saudara-saudara, di sana Nick belajar untuk kemudian menjadi seorang motivator. Dia belajar menjadi seorang orator yang kemudian cukup terkenal dan akhirnya dia menjadi seorang motivator dan dia menuliskan bukunya di tahun 2007 dengan judul Life Without Limits. Hidup yang tanpa batas. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa bukan berarti kemudian dalam tanda petik orang yang normal itu adalah seperti kita ini. Dengan 2 tangan, dengan kepala, tubuh yang lengkap dan baik saja. Bukan berarti kemudian orang-orang yang dilahirkan seperti Nick itu dalam tanda petik seperti murid-murid Yesus ketika bertanya, ini salahnya siapa? Bahkan lebih parah lagi mereka mengatakan dan bertanya, Tuhan, ini dosanya siapa? Apakah kondisi keadaan tertentu yang kemudian berbeda dari kenormalan yang ada kemudian membuat kita menjadi judgement bahwa jangan-jangan ada yang berbuat dosa. Jangan-jangan ini ada kesalahannya. Ataukah kita semua bisa menerima itu sebagai berkatnya Tuhan, menjadi waktunya Tuhan, bahwa ada pekerjaan Tuhan yang akan ditunjukkan. Seperti Nick menyadari di tahun 2007 ketika dia menuliskan bukunya Life Without Limits, dia menunjukkan bahwa inilah berkatnya Tuhan bagi dirinya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa itulah menjadi pekerjaannya Allah. Supaya di dalam dia kemuliaan Tuhan dimuliakan. Dan di dalam Nick Vujicic kemuliaan Tuhan ditunjukkan sampai hari ini. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi semua ada waktunya Tuhan untuk menunjukkan bahwa ketika apapun itu terjadi, ketika sesuatu itu kita alami, jangan katakan itu menjadi sebuah kesalahan. Jangan katakan itu sebagai sebuah dosa. Atau ini akibatnya siapa. Tetapi tunggulah waktu Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan Tuhan, pegang janji Tuhan, karena janjinya akan menghidupkan kita, dan semua akan Tuhan pakai indah pada waktunya. Tetapi juga dengan catatan, indah pada waktunya itu bukan berarti kemudian segala sesuatunya berubah. Seperti Nick kemudian mempunyai 2 lengan, 2 tangan, dan juga kedua kakinya. Bukan. Tetapi seperti apapun kondisi yang kita terima, itu menjadi indah karena waktunya Tuhan. Jadi bukan berarti kemudian segala sesuatunya akan berubah kemudian, Tetapi ketika kita bisa menerima dan kita mengatakan bahwa ini waktunya Tuhan buat saya.
dan Tuhan mau pakai saya untuk kemudian menjadi alat kesaksiannya, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami hal-hal yang buruk. Atau saudara mungkin mengalami kondisi-kondisi fisik yang cacat. Percayalah, bukan dosanya siapa-siapa, bukan kesalahannya siapa-siapa. Tapi Tuhan punya yang indah dan yang terbaik bagi saudara. Karena itu mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kadang kami melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami dari kacamata manusia. Dan kami sadar Tuhan, kacamata kami terbatas. Kadang kami bersikap dualis, membedakan ini yang baik, ini dan tidak. Atau ini yang diberkati, itu bukan. Bahkan kami kadang sangat picik melihat segala sesuatunya hanya dari kacamata dosa dan tidak. Karena itu Tuhan, kami belajar dari sabda-Mu, sebagaimana para murid Yesus juga belajar, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan hanya karena dosa, dan bukan karena dosa siapa-siapa. Tetapi Allah berkenan memakai siapapun kami, dengan kondisi kami semuanya. Bahkan Tuhan jadikan berkat dan kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapa, sungguh kami mau menerima apapun kondisi kami, bagaimanapun keadaan yang saat ini kami alami. Mungkin kami divonis karena sakit penyakit kami. Mungkin kami mengalami penderitaan yang berat karena pandemi ini. Mungkin kami kehilangan pekerjaan kami. Mungkin anggota tubuh kami tidak lengkap. Mungkin anggota keluarga kami saat ini sedang sakit. Atau kami kehilangan anggota keluarga kami karena pulang ke rumah. Bapa, ajar kami melihat itu semua indah pada waktunya Tuhan. Dan berkati kami Tuhan untuk kami bisa menerima semuanya itu. Dan kami percaya janji-Mu, pulihkan kami, supaya kami dalam kelegaan, kelapangan, menerima itu menjadi berkat. Dan Tuhan pakai itu pada waktunya menjadi kemuliaan Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, percayalah bahwa apapun yang engkau alami, kondisi seperti apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu, percayalah, bukan karena dosa siapa atau kesalahan siapapun juga. Karena itu jangan menyalahkan, tetapi terimalah. Bahkan kalau bisa, bersyukurlah. Meskipun awalnya berat. Tetapi ketika kita mampu bersyukur dan melihat bahwa inilah menjadi bagian rencana Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, bahwa karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Karena itu tetap semangat, tetap hidup sesuai dengan janji Tuhan, percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.